Halo dan ya, di video aku kali ini aku akan membahas dan melanjutkan materi sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, bahan mentah. Terlepas dari ciri-cirinya yang janggal, kehidupan memiliki banyak kesamaan dengan dunia tak hidup. Pada tingkat tertentu, kehidupan sejatinya hanyalah kimia. Semua zat kimia terbuat dari unsur. Zat-zat yang tidak bisa dipecahkan lagi menggunakan panas listrik, pelarut, ataupun palu. Misalnya, arus listrik menguraikan garam dapur, leleh menjadi logam natrium dan gas klorin hijau. Garam dapur bukan unsur. Natrium dan klorin adalah unsur, sebab tidak bisa diuraikan secara kimiawi. Demikian juga perak, emas, besi, dan lebih daripada 100 unsur lainnya. Simbol kimia natrium adalah Na. Namanya berasal dari Mesir kuno Netjeri atau soda. Setiap unsur tersusun atas zarah-zarah mungil yang tidak bisa diuraikan secara kimiawi, yang disebut dengan atom. Semungil apa? Satuan garam besi murni mengandung sekitar 10,78 miliar triliun atom. Sehelai rambut manusia berlebar kira-kira 1 miliar atom. Luar biasa besarnya dan banyaknya, ya kan? Setiap atom memiliki inti atau nukleus yang terdiri atas zarah-zarah yang lebih kecil, proton, yang bermuatan positif, muatan +1, dan neutron yang tidak bermuatan. Zarah-zarah bermuatan yang lebih ringan, elektron, muatan -1, beredar mengelilingi inti. Jumlah proton dan elektron setara. Muatan keduanya berimbang, dan atom bersifat netral dalam hal listrik. Atom sebagian besar berupa ruang kosong. Nomor atom suatu unsur adalah jumlah proton dalam intinya. Neutron membantu menjaga keutuhan inti. Lebih dari 100 unsur kehidupan yang paling banyak menggunakan 8 saja. Dan kombinasinya tentu saja. Atom punya kebiasaan berpadu membentuk ikatan. 8 unsur kehidupan yang digunakan ialah yang pertama dengan nomor atom 1 hidrogen dengan simbol H, dengan nomor atom 6 dengan nama karbon dengan simbol C, nomor atom 7 dengan nama nitrogen N, nomor atom 8 dengan nama oksigen simbol O, nomor atom 11 natrium simbol Na, nomor atom 15 fosfor dengan simbol P, nomor atom 16 sulfur dengan simbol S, dan yang terakhir adalah nomor atom 19 dengan nama kalium dengan simbol K. Ikatan-ikatan ini berasal dari elektron-elektron yang beredar mengelilingi setiap inti. Elektron terluar dari sebagian besar atom cenderung main mata dengan tetangganya dan kemudian terbitlah kimia. Elektron ternyata suka membentuk pasangan. Dekatkan 2 atom hidrogen, nomor atom 1 dan elektron keduanya pun berpasangan. Pasangan yang dimiliki bersama itu melekatkan ikatan kovalen antara kedua atom yang bentuk unit atom 2 yang stabil, disebut molekul hidrogen. Gas hidrogen sepenuhnya terdiri atas molekul H2, nyaris tanpa atom tunggal. 2 atom oksigen bergabung membentuk molekul O2, namun mereka berbagi 2 pasang elektron, membentuk ikatan ganda. Dalam karbon dioksida CO2, 1 atom karbon membentuk ikatan ganda dengan masing-masing dari kedua atom oksigen. Sejumlah unsur logam memberikan elektron dengan entengnya sehingga yang tersisa di atom adalah muatan positif. Atom-atom non-logam dahaga akan elektron-elektron lepas yang menambah muatan negatif ke penerimanya.
Gugus atom juga mungkin bermuatan. Gugus fosfat ini PO4 pangkat -3 juga punya 3 elektron tambahan. Atom atau kelompok atom yang bermuatan disebut dengan ion. Muatan yang berlawanan tarik-menarik sehingga ion-ion positif dan negatif saling berpelukan membentuk ikatan ionik. Ion natrium dan klorida menyusun diri menjadi kristal kubus natrium klorida NaCl atau garam dapur. Ion-ion lain membentuk garam yang berbeda-beda. Kristal ionik ini kaku dan terkemas rapat, menolak melepaskan ion-ionnya sampai tibalah air. Air adalah molekul kecil dengan arti besar sekali bagi kehidupan. Air terdiri atas satu atom oksigen yang berikatan dua atom hidrogen, H2O. Elektron-elektron yang berikatan berposisi lebih dekat ke oksigen daripada ke hidrogen oksigen, menarik lebih kuat. Sehingga ujung hidrogen molekul air membawa muatan yang agak positif dalam kurung fraksional. Kita sebut molekul air polar dari segi listrik. Ujung hidrogen adalah kutub positif, sementara ujung oksigen di seberangnya adalah ujung negatif. Seperti biasa, yang berlawanan tarik-menarik. Kutub positif satu molekul, air menarik kutub negatif molekul air lain. Hubungan lemah ini disebut ikatan hidrogen, disimbolkan dengan 3 titik. Polaritas menjadikan molekul-molekul air lengket, dan ini menjelaskan mengapa air berwujud cair pada suhu ruang. Sewaktu air bertemu garam dapur, sejumlah ion Na+ dan Cl- memisahkan diri dari kristal. Molekul-molekul air membentuk ikatan-ikatan hidrogen dengan ion-ion itu, mengurung mereka. Pada airnya, seluruh kristal pun larut. Kita akan lihat banyak ion lain melarut dalam air. Ion atau molekul apa yang bercampur dengan air disebut penyuka air atau hidrofilik. Di sisi lain, zat-zat yang menolak air disebut hidrofobik. Molekul metana CH4 bersifat nonpolar. Elektron-elektron tersebar secara simetris dan tidak terbentuk kutub. Ini menjelaskan mengapa minyak dan air tidak bercampur. Sejumlah molekul, misalnya alkohol, hanya punya satu ujung hidrofilik yang sudah cukup untuk membuatnya terlarut dalam air. Dalam sistem hidup kita bisa temukan molekul-molekul raksasa dengan banyak wilayah hidrofobik dan hidrofilik. Molekul-molekul seperti ini disebut amfipatik. Dan ya, itu saja untuk bab 2. Terima kasih udah nonton, dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Pembahasan mengenai kimia kehidupan. Terima kasih.